Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas prinsip dan asas hukum Islam yang menjadi tolak ukur, landasan atau dasar di dalam melakukan penggalian terhadap hukum dan juga penerapan serta pelaksanaan hukum Islam. Kemudian kita juga sudah membahas kaidah-kaidah fikih atau qawaidul fiqhiyah yang merupakan suatu pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah partikular atau juz'iyat. Karena kalau langsung merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka banyak ketentuannya yang tidak bersifat operasional, sehingga sulit untuk bisa langsung diterapkan. Maka agar lebih operasional, mudah diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah partikular atau juz'iyat, maka dibentuklah kaidah fiqhiyah. Nah, sekarang kita masuk ke materi mengenai subjek hukum Islam atau yang dikenal dengan sebutan mahkum alaih. Apa itu mahkum alaih? Mahkum alaih adalah orang yang perbuatannya itu melibatkan hukum. Artinya apa? Ya perbuatannya itu sudah terikat dengan hukum. Apa yang tidak boleh diperbuat, ya mestinya dia tidak melakukan itu. Karena apa? Karena perbuatannya sudah melibatkan hukum. Artinya perbuatan yang dilakukan itu harus sesuai dengan hukum. Nah, mahkum alaih ini disebut juga dengan mukallaf. Nah, siapa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak melaksanakan hukum. Baik yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala maupun dengan larangannya. Karena dia dianggap mampu bertindak melaksanakan hukum, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan hukum. Dia dibebani kewajiban untuk melaksanakan hukum. Ini mukallaf. Tapi kalau orang yang tidak mampu bertindak melaksanakan hukum, ya dia tidak akan dibebani kewajiban untuk melaksanakan hukum. Nah, berarti dia bukan seorang mukallaf. Nah, karena mukallaf ini sudah dianggap mampu bertindak melaksanakan hukum, sehingga dia dibebani kewajiban untuk melaksanakan hukum, maka seluruh tindakan hukum mukallaf ini harus dipertanggungjawabkan. Kalau dia melanggar ketentuan hukum, maka dia harus dipertanggungjawabkan. Ya, berbeda halnya kalau bukan mukallaf. Karena tidak dibebani kewajiban, maka ketika perbuatannya itu melanggar hukum, dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ya bagaimana mungkin dia diminta pertanggungjawaban sementara dia sendiri tidak mampu untuk bertindak melaksanakan hukum. Dia sendiri tidak dibebani untuk melaksanakan kewajiban hukum. Berbeda dengan seorang mukallaf. Ya, orang yang menjadi mukallaf pada dasarnya harus berakal dan mampu memahami. Akil. Sebab asas dari pembebanan hukum atau taklif menurut Abu Zuhra adalah akal dan pemahaman. Jadi orang disebut sebagai mukallaf itu ya dia harus berakal dan mampu memahami ketentuan-ketentuan hukum Islam. Ya karena apa? Karena pembebanan untuk melaksanakan kewajiban hukum Islam itu karena memang dia berakal dan dia sudah mampu memahami ketentuan-ketentuan di dalamnya. Nah, pembebanan hukum atau taklif pada dasarnya adalah penetapan hukum.
Dan penetapan hukum pada orang yang tidak memiliki akal ataupun tidak paham akan hukum adalah sesuatu yang mustahil. Jadi bagaimana bisa orang itu dibebani untuk melaksanakan hukum padahal dia tidak punya akal. Karena tidak punya akal, dia tidak paham mengenai hukum tersebut. Nah, maka membebani mereka itu adalah sesuatu yang mustahil. Sehingga merujuk kepada Abu Zuhroh tadi, orang mukallaf itu mutlak. Syaratnya dia haruslah berakal dan mampu memahami. Kalau dia tidak berakal, tidak mampu memahami, maka dia bukan seorang mukallaf yang dibebani hukum. Karena tidak mungkin membebani hukum terhadap orang yang tidak berakal dan dia tidak mampu untuk memahaminya. Nah, orang gila adalah orang yang tidak berakal. Anak kecil adalah orang yang belum berakal. Maka mereka tidak dikategorikan sebagai mukallaf. Ya karena mereka tidak atau belum berakal, maka mereka dianggap tidak bisa memahami taklif atau pembebanan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nggak paham kalau dibebani hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang gila apa dia paham kalau sholat itu wajib? Orang gila apa dia paham kalau puasa itu wajib? Nggak paham. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Maka dia tidak bisa dibebani untuk melaksanakan kewajiban hukum. Tidak ada pembebanan, tidak ada taklif. Sama dengan anak kecil. Apa dia paham kalau sholat itu wajib? Apa dia paham kalau puasa itu wajib? Apa dia paham kalau zakat itu wajib? Dan seterusnya. Karena dia belum berakal, sehingga tidak mungkin bisa memahaminya. Karena tidak mungkin memahami pembebanan hukum itu, ya dia tidak akan dibebani hukum, tidak akan dikenakan taklif. Oleh karenanya maka orang gila, anak kecil karena tidak atau belum berakal, sehingga tidak dikategorikan sebagai mukallaf. Ya akan tetapi menurut Abu Zuhroh, meski orang gila dan anak kecil masih tidak dianggap mukallaf, namun mereka masih dibebani beberapa perkara yang berkaitan dengan harta. Misalnya, mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka masih dikenakan kewajiban zakat. Atau jika mereka merusak suatu barang orang lain, mereka wajib menggantinya. Jadi tidak serta-merta orang yang gila atau anak kecil yang masih tidak dianggap mukallaf itu sama sekali tidak dibebani taklif, tidak dibebani hukum atau tidak diberikan taklif atau diberikan pembebanan hukum. Menurut mayoritas ulama misalnya seperti zakat. Zakat fitrah itu kan ketika anak terlahir, itu dia sudah berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Maka orang gila maupun anak kecil, ya, sepanjang dia masih hidup di dunia, maka dia berkewajiban untuk membayar zakat. Nah, tentunya yang berkewajiban membayarkan itu bukan yang bersangkutan. Jadi memang pembebanan terkait kewajiban zakat itu ada pada mereka. Akan tetapi yang melaksanakan itu tentunya bukan mereka. Kalau masih ada orang tuanya, ya orang tua yang bertanggung jawab untuk membayarnya. Nah, jika mereka merusak barang orang lain, sekalipun dia orang gila, dia anak kecil, tetap dia wajib menggantinya. Ya, pembebanan kepada mereka. Tapi siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan tentunya adalah kalau masih punya orang tua, ya orang tua. Karena orang tuanya lah yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Nah, jadi sekali lagi, menurut Abu Zuhroh, meskipun orang gila anak kecil ini bukan seorang mukallaf yang tidak dibebani hukum atau tidak ada taklif bagi mereka, bukan berarti sama sekali tidak ada pembebanan hukum. Tapi ada beberapa perkara yang terkait dengan harta yang itu dibebankan kepada mereka. Misalnya tadi zakat fitrah dan dia merusak barang milik orang lain. Zakat fitrah harus dibayarkan. Kemudian kalau merusak barang milik orang lain maka
wajib untuk menggantinya. Nah, yang juga tidak termasuk ke dalam kategori mukallaf adalah orang yang dalam keadaan tidur. Kan berarti dia sedang tidak berakal. Orang yang mabuk sedang tidak berakal. Orang lupa itu berarti akalnya sedang tidak berfungsi. Ya, orang sedang tidur, mabuk, dan lupa ini tidak dikenai taklif, tidak dikenai pembebanan hukum. Ya karena memang sedang keadaannya tidak sadar. Kalau keadaan nggak sadar itu berarti hilang akal. Nah, taklif atau pembebanan hukum kepada mereka akan berlaku kembali ketika mereka sudah sadar atau akalnya itu sudah kembali lagi. Jadi orang yang tidur itu dia melakukan apapun ya dia tetap akan dimaafkan, tidak akan dipertanggungjawabkan. Orang yang mabuk juga demikian. Kalau memang dia sama sekali tidak sadar, dia melakukan apapun tidak akan dipertanggungjawabkan. Yang dipertanggungjawabkan ketika dia mengkonsumsi homer atau minuman keras. Karena ketika dia minum kan dia sadar. Maka ada taklif. Tapi begitu dia sudah mabuk, hilang kesadaran, maka dia sudah bukan mukallaf. Maka tidak ada taklif, tidak ada pembebanan hukum sampai dia sadar kembali. Orang yang lupa juga demikian. Namanya orang lupa kan? Ya, sedang hilang akalnya. Nggak ingat sama sekali. Maka tidak ada taklif, tidak ada pembebanan hukum sampai dia ingat kembali atau sadar kembali. Ini selain orang gila, anak kecil, juga yang dikategorikan bukan mukallaf adalah orang yang dalam keadaan tidur, mabuk, dan dalam keadaan lupa. Nah, terhadap mereka itu tidak ada taklif atau tidak ada pembebanan hukum. Nah, sekarang syarat mukallaf. Kapan sih seseorang itu bisa dianggap sebagai seorang mukallaf sehingga ada taklif, ada pembebanan hukum kepadanya dan perbuatannya itu akan dipertanggungjawabkan. Yang pertama, syarat seorang mukallaf itu dia memahami dan mengetahui ketentuan Allah yang menyatakan bahwa ia terkena tuntutan tersebut. Jadi dia paham, dia tahu kalau dia itu dibebani untuk melaksanakan ketentuan hukum Islam. Yang kedua, makanya orang bukan gila, orang sudah dewasa, itu kan berarti dia sudah paham. Dia sudah tahu kalau dia itu dibebani untuk melaksanakan ketentuan hukum Islam. Yang kedua, syarat seorang mukallaf itu dia punya kecakapan atau punya kapasitas hukum. Nah, biasa dikenal dengan istilah ahliyah. Apa itu ahliyah? Kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu ahliyah atau kecakapan hukum. Jadi yang pertama syarat mukallaf itu dia paham dan tahu ketentuan Allah yang menyatakan bahwa dia terkena tuntutan tersebut atau terkait dengan pembebanan hukum Islam. Kemudian yang kedua, orang itu memang cakap secara hukum atau ada ahliyah. Ya, sekarang coba kita bahas mengenai ahliyah atau kecakapan hukum. Ada dua kecakapan hukum itu. Yang pertama adalah ahliyatul wujub, yang kedua ahliyatul ada. Jadi ada dua kecakapan hukum itu, yaitu ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Apa itu ahliyatul wujub? Ahliyatul wujub ini adalah kecakapan atau kepantasan untuk memiliki hak dan kewajiban. Jadi memiliki ya. Jadi kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban. Jadi bukan melaksanakan, tapi memiliki hak dan kewajiban. Ya, ahliyatul wujub itu ada dua. Yang pertama adalah ahliyatul wujub naqis atau kecakapan yang tidak sempurna. Apa itu? Kecakapan seseorang untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban. Contoh, bayi yang ada di dalam kandungan sudah punya hak, yaitu hak waris untuk dicadangkan. Misalnya, ketika ada seorang ibu mengandung, kemudian suaminya meninggal dunia, maka sekalipun anak itu masih dalam kandungan, tetap harus dicadangkan bagian waris yang menjadi hak seorang anak yang masih dalam kandungan itu.
Ya, bagaimana menentukannya kan belum diketahui laki-laki atau perempuan. Yang paling menguntungkan yaitu dianggap saja itu adalah anak laki-laki. Karena apa? Bagian laki-laki kan 2 kali lipat bagian perempuan. Nah, nanti kalau ternyata lahirnya perempuan, ya dikasih sesuai dengan hak dia sebagai anak perempuan. Nah, tapi yang dicadangkan itu adalah yang paling menguntungkan bagi bayi yang ada di dalam kandungan. Jadi bayi yang ada di dalam kandungan itu sudah punya hak waris. Ini ahliyatul wujub nakis. Jadi punya hak. Tapi bayi yang ada di dalam kandungan itu sama sekali tidak ada penerimaan terhadap kewajiban. Jadi tidak menerima kewajiban apapun, tapi hanya menerima hak. Itu ahliyatul wujub nakis. Yang kedua, ahliyatul wujub kamilah atau kecakapan yang sempurna. Artinya apa? Kecakapan dikenai hukum secara sempurna. Ini berlaku sejak lahir hingga selama masih bisa bernafas. Jadi kalau dia sudah lahir sampai dia meninggal dunia, selama dia masih bernafas itu, maka dia memiliki hak dan kewajiban. Contoh, bayi yang baru lahir sudah kena kewajiban zakat fitrah. Ketika bayi dalam kandungan, belum ada kewajiban apapun. Ketika lahir, sebelum Idul Fitri, maka sudah berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Ya, maka sejak bayi lahir sampai dengan meninggal dunia, selama masih bisa bernafas, maka ada hak yang dia miliki dan juga menerima kewajiban. Ini adalah ahliyatul wujub kamilah atau kecakapan yang sempurna. Yang kedua, ada ahliyatul ada. Jadi yang pertama tadi ahliyatul wujub, yang kedua adalah ahliyatul ada. Apa itu? Kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sehingga perkataan dan perbuatannya itu memiliki akibat hukum. Kalau tadi ahliyatul wujub itu kemampuan untuk memiliki hak dan kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban. Jadi memiliki. Tapi kalau ahliyatul ada, ini kemampuan melaksanakan hak dan kewajiban. Sehingga perkataan perbuatannya itu menimbulkan akibat hukum. Ya, ahliyatul ada ini ada 3 tingkatan sesuai dengan batas usia. Yang pertama adalah adimul ahliyah. Dia tidak cakap hukum sama sekali. Artinya apa? Segala perkataan dan perbuatannya itu sama sekali tidak memiliki akibat hukum. Siapa itu? Anak sejak lahir sampai mencapai tamyiz. Tamyiz itu kalau dari sisi usia sekitar 7 tahun. Ya, 7 tahun. Artinya sama sekali dia belum bisa memahami mengenai taklif atau pembebanan. Atau orang gila, sama sekali kan dia nggak memahami taklif atau pembebanan hukum. Maka anak yang belum sampai tamyiz, ini kalau dari segi usia sekitar 7 tahun, atau orang gila itu mereka dianggap adimul ahliyah, tidak cakap hukum sama sekali. Jadi sama sekali perkataan dan perbuatannya tidak memiliki konsekuensi hukum. Yang kedua, ahliyatul ada naqisoh. Kecakapan hukum tapi lemah. Ini anak yang telah mencapai tamyiz sampai dia dewasa. Kalau dari sisi usia itu sekitar 7 sampai 15 tahun. Ya, karena apa? Karena sudah tamyiz, ini berarti sudah punya kecerdasan. Meskipun kecerdasannya itu masih belum sempurna, masih lemah. Ya, bagaimana terkait dengan perkataan dan perbuatannya? Kalau perkataan atau perbuatannya itu menguntungkan dan tidak ada kerugian, maka tindakannya itu sah. Misalnya apa? Tindakan menerima hadiah. Anak usia 8 tahun menerima hadiah. Kan itu menguntungkan. Tidak merugikan sama sekali. Maka tindakannya itu sah. Dari menerima hadiahnya itu sah. Jadi nggak perlu dikembalikan hadiahnya. Itu sudah sah. Dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz. Sementara kalau merugikannya, maka tindakannya nggak sah.
Misalnya apa? Seorang anak usia 9 tahun, dia mewakafkan hartanya. Kan itu merugikan. Maka itu nggak sah. Batal wakafnya. Adapun jika ada kemungkinan untung, ada juga kemungkinan rugi, maka ini ditangguhkan keabsahannya. Tergantung persetujuan orang tuanya. Kalau orang tuanya setuju maka sah, kalau orang tuanya tidak setuju tidak sah. Misalnya apa? Seorang anak 8 tahun yang melakukan jual beli. Anak usia 8 tahun membeli barang di toko, bawa pulang, ditangguhkan keabsahannya. Kalau orang tuanya setuju, sudah sah. Kalau orang tuanya nggak setuju, kembalikan. Nggak sah jual belinya. Sama halnya ketika anak itu sebagai penjual. Kan ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Ya, ketika anak itu menjual barang, nah maka ditangguhkan keabsahannya. Kalau orang tuanya setuju, sudah sah itu jual belinya. Tapi kalau orang tuanya nggak setuju, nah, perbuatan dia menjual barang itu nggak sah. Maka barangnya harus dikembalikan. Nah, ini ahliyatul ada naqisoh. Anak sudah cakap, tetapi kecakapannya itu lemah. Nah, yang terakhir adalah ahliyatul ada kamilah. Kecakapan hukum yang sempurna. Yaitu anak yang telah balik. Nah, anak yang telah balik itu berarti segala perkataan dan perbuatannya memiliki akibat hukum. Kenapa? Karena dia sudah mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ciri orang yang sudah balik? Nah, ciri umumnya untuk laki-laki sudah mimpi basah. Nah, mimpi sampai mengeluarkan sperma. Maka laki-laki itu sudah balik. Artinya dia sudah dibebani untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, sehingga segala perkataan dan perbuatannya punya akibat hukum. Bagi perempuan, nah, kapan mulai balik? Setelah mengalami menstruasi. Nah, jadi tidak ada ukuran usia terkait dengan baliknya seseorang. Nah, tapi bisa juga baliknya seseorang itu diukur dengan usia. Karena terkadang kan tidak normal secara fisiologis. Anak usia 14 tahun itu yang lazimnya mungkin sudah menstruasi, ini kok belum menstruasi. Ada bahkan sampai usia 17 tahun itu nggak menstruasi. Ada yang seumur hidupnya itu nggak pernah menstruasi. Ya karena memang ada kelainan secara fisiologis. Maka selain dilihat dari mimpi basah atau menstruasi, bisa juga diukur dengan usia. Kalau diukur dengan usia, menurut Abu Yusuf, Muhammad Ibnu Hasan, dan fuqaha lainnya, itu mulai balik kalau usianya sudah 15 tahun. Jadi 15 tahun ke atas itu sudah dianggap balik. Ya, tadi kan, kalau usia ya, tamyiz, itu usia dari 7 sampai 15 tahun. Nah, itu sudah tamyiz, tapi kan belum balik. Nah, mulai balik kalau sudah 15 tahun ke atas. Ya, menurut Imam Abu Hanifah, dikatakan sudah balik, manakala usianya untuk perempuan 17 tahun, untuk laki-laki 18 tahun. Jadi menurut Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, perempuan itu lebih cepat balik dibanding dengan laki-laki. Jadi perempuan itu lebih cepat akalnya sempurna dibanding dengan laki-laki. Maka perempuan itu ditetapkan 17 tahun, yang laki-laki 18 tahun. Nah, sama kan dengan undang-undang perkawinan yang dulu. Di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, itu kan untuk perempuan minimal usia pernikahan itu 16 tahun. Laki-laki 19 tahun. Nah, ini kan menunjukkan kalau memang perempuan itu dianggap lebih cepat dewasa dibanding dengan laki-laki. Ya, tapi kemarin sudah diubah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi sama, yaitu sama-sama 19
tahun. Ya, karena berdasarkan riset ternyata sama saja kecepatan kedewasaan seorang laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tapi ditentukan oleh faktor-faktor yang lain. Ini terkait dengan ukuran baligh. Yang terakhir, kita bahas objek hukum Islam. Nah, objek hukum Islam ini adalah perbuatan mukallaf. Jadi subjeknya itu adalah mukallaf, objeknya itu adalah perbuatannya yang terkait dengan hukum-hukum syariat. Nah, setiap hukum syariat ini pasti akan bersinggungan dengan perbuatan mukallaf dari tiga sisi. Apa itu? Yaitu perintah, larangan, pilihan. Jadi hukum syariat itu tiga itu. Perintah, larangan, pilihan. Kalau perintah berarti harus dilaksanakan. Kalau larangan itu harus ditinggalkan. Kalau pilihan itu boleh memilih untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Nah, hukum syariat itu pasti bersinggungan dengan perbuatan mukallaf dari tiga sisi itu, yaitu perintah, larangan, atau pilihan. Ya, kan ada yang mubah, boleh. Kan pilihan itu yang mubah itu. Boleh. Jadi boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Itu adalah hal yang mubah. Tapi kalau perintah, wajib ya harus dilaksanakan. Kalau haram, yang dilarang, ya harus ditinggalkan. Perintah sholat, ya wajib harus dilaksanakan. Larangan untuk minum minuman keras, yaitu haram untuk dilaksanakan. Ada kalanya hal-hal yang mubah, bersifat pilihan. Jadi boleh dilaksanakan, boleh juga tidak dilaksanakan. Nah, ini syarat pembebanan atau taklif. Jadi syarat adanya pembebanan untuk melaksanakan hukum. Yang pertama, harus diketahui mukallaf hingga ia bisa mengerjakannya. Jadi memang ya hukum itu sudah diketahui dan dia bisa mengerjakan. Maka dia akan dibebani hukum atau akan terkena taklif. Yang kedua, harus diketahui bahwa pembebanan tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim. Jadi pembebanan itu kan dari Allah. Jadi kalau pembebanannya bukan dari Allah, ya maka tidak ada pembebanan atau taklif. Jadi yang pertama adalah harus diketahui hukum itu oleh mukallaf hingga mukallaf itu bisa mengerjakan, sehingga ada pembebanan. Yang kedua, ya harus diketahui bahwa sumber pembebanan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kalau dari ulil amri pemerintah? Ya, tergantung. Pembebanan dari ulil amri itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk dalam bermaksiat terhadap Tuhannya. Kemudian yang ketiga, perbuatan mukallaf yang dibebankan tersebut mungkin untuk dilakukan. Jadi mungkin untuk dilakukan, bukan mustahil. Masih dalam kemampuan mukallaf untuk melakukannya. Jadi kalau perbuatan yang dibebankan itu ternyata mustahil untuk dilakukan oleh seorang mukallaf, ya tidak ada pembebanan atau taklif. Tadi kan, Islam itu tidak memberatkan, Islam itu memperingan. Nah, ini syarat adanya pembebanan atau taklif. Yang pertama, diketahui memang pembebanan itu oleh mukallaf sampai ia bisa mengerjakan. Yang kedua, sumber pembebanan tersebut dari Allah. Dan yang ketiga, ya, perbuatan itu memang mungkin dilakukan oleh seorang mukallaf, bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan.